Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kembali kita siapkan diri sebagaimana biasanya setiap pagi dalam program Sahabat Galilea kita bersaat teduh. Kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Teduhkan hatimu sebelum kita membaca, kita dengar renung firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Kami akan masuki dunia kerja kami, tapi sebelumnya kami akan baca renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan kiranya firman Tuhan akan selalu mempertajam kepekaan kami untuk senantiasa taat pada kehendak-Mu. Dan kami semakin memiliki keintiman yang baik dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang selalu kami dengar. Kiranya firman ini benar-benar membentuk karakter kami, sebab kami tahu firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat bahwa bangsa Israel, kalau kita belajar dalam Alkitab, adalah bangsa yang paling beruntung di antara bangsa-bangsa lain. Betul? Mengapa? Karena status mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan menjadi umat yang dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Nah, begitu luar biasanya Tuhan menuntun dan membela umatnya ini. Sehingga setiap kali mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, kemenangan selalu menjadi milik bangsa Israel. Karena Tuhan selalu menyertai dan ada di pihak mereka. Namun Bapak Ibu, satu saat kalau kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 9 di ayat 1, ya, di sana dikatakan orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Jadi di sini nampak jelas bahwa masa-masa kejayaan bangsa Israel hilang lenyap. Kemegahan, kebesaran, dan kejayaan di masa-masa Salomo hilang tak berbekas. Tinggal puing-puing kehancuran. Padahal pada waktu itu semua bangsa begitu mengagumi dan menghormatinya. Mereka tidak berdaya dan takluk di tangan orang-orang Babel. Kerajaan Israel hancur dan semua penduduknya diangkut keluar dari Israel ke dalam pembuangan di Babel, alias menjadi tawanan. Nah, saat itu orang-orang Israel menyandang status baru, yaitu sebagai orang-orang buangan. Tragis sekali kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah kasih Tuhan sudah berubah? Apakah mata Tuhan tidak melihat penderitaan yang mereka alami? Bapak Ibu, bukankah Tuhan pernah berkata kepada Musa, kalau kita lihat di Keluaran pasal 3 ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan bahwa firman Tuhan secara jelas menyatakan bahwa orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel
oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Ya. Itu kalau kita baca, sekali lagi saya akan bacakan di dalam 1 9 ayat 1 itu, orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Nah, bangsa Israel mengalami kegagalan dan ya boleh dikatakan dipermalukan oleh bangsa lain oleh karena mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan hati mereka telah berpaut kepada ilah-ilah lain. Sesungguhnya Tuhan telah berlaku sabar terhadap mereka, tapi kesabaran Tuhan justru disalahgunakan. Teguran dan peringatan Tuhan tidak pernah diindahkan mereka. Karena ketidaksetiaannya inilah akhirnya Tuhan mengizinkan hal-hal buruk menimpa mereka sebagai bentuk hajaran. Mereka pun dengan mudah dikalahkan dan kemudian ditawan oleh Babel. Saudara, Bapak, Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu kita tidak mau mengalami hal yang buruk seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita mengharapkan kasih setia Tuhan yang selalu berlaku dalam hidup kita. Kemurahan dan kebaikan Tuhan tetap kita nikmati. Dan karena itu Bapak Ibu, jika kita tidak ingin mengalami hal-hal yang buruk, mari perhatikan setiap teguran Tuhan dan mari kita hidup taat dan setia kepadanya. Amin. Ketika bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan, maka mereka mengalami hal-hal yang buruk. Hari ini kita belajar, jangan pernah saudara berubah setia dari Tuhan. Sebab Dia tetap setia. Amin. Dan Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita bangun hari ini, Dia telah merancang, Dia telah menyiapkan apa yang kita butuhkan di hari ini. Sebab itu kalau kita bangun pagi hari, kita datang kepada Tuhan, kita tinggal meraih apa yang Tuhan rancang bagi kita di hari ini. Tentu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera. Kalau situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita, mari kita periksa hidup kita. Jangan-jangan kita mulai tidak setia dan tidak taat kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari bangsa Israel sebagai umat pilihan-Mu. Mereka dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. Begitu luar biasa Tuhan menuntun bangsa itu, membela mereka, dan mereka selalu berkemenangan dalam setiap perang melawan musuh-musuh mereka karena Engkau berpihak kepada mereka. Tetapi ketika mereka tidak lagi berpihak kepada Tuhan, mereka telah berubah kesetiaannya, tidak lagi melekat sama Tuhan, maka kemenangan pun meninggalkan mereka. Kiranya peristiwa ini memberikan pengajaran penting bagi kami, supaya kami tetap mengikuti Engkau dengan setia dan taat pada kehendak-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, tidak celaka, tidak sakit, tidak terserang oleh berbagai penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan Tuhan kerjakan, ada promosi yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, sehingga mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa
surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami